buku nyanyian sekolah minggu, siapkan Alkitab, dan juga siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan. Sebelumnya kita bersaat teduh sejenak, saat teduh dimulai. Selesai. Adik-adik sekolah minggu, mari kita angkat lagu pujian dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat yang ditetapkan di dalam minggu ini diambil dari hukum Taurat yang kelima dan artinya, hormatilah bapak dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Sampai demikian marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Anak-anak sekolah minggu, mari kita bernyanyi Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab pengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau Maha Murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu di rumah, mari kita angkat lagu pujian Kasih-Nya Seperti Sungai.
ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-15. Kita bersama-sama membacanya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan, untuk membantu dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan dan kasih. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikanlah juga pelaksanaan hal itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan keperluanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Sampai demikian, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Nah, adik-adik, kita nyanyikan lagu pujian Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita dengarkan pengumuman yang disampaikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Terima kasih. Shalom adik-adik sekolah minggu, berjumpa kembali dengan Bang Jo yang akan membacakan warta sekolah minggu tanggal 27 Juni 2021, minggu keempat Dum Trinitatis. Tema kita minggu ini adalah Parhaha Maranggion di Bagasan Holong atau kasih persaudaraan. Adik-adik jangan lupa kalian tetap absensi mengikuti ibadah sekolah minggu secara online yang ada di tayangan Sekolah Minggu HKBP Pondok Cabe. Dan masuk secara on time ya untuk
mengikuti ibadahnya, jangan telat. Adik-adik sekolah minggu nanti jangan lupa seperti biasa juga kirimkan foto kalian beribadah secara online ke guru horong kalian masing-masing. Untuk horong Batita ke Inang Kania Sinaga dan Inang Onasitorus. Untuk horong 1 Kak Sintia Purba dan Kak Jaka Nababan. Kemudian untuk horong 2 ke Inang Nenggolan dan juga ke Bang Jo. Horong 3 ke Kak Yunita Marbun dan Kak Dame. Adik-adik sekolah minggu, jangan lupa ya, kita juga bawakan dalam doa bagi teman-teman kita yang saat ini mengalami sakit ataupun tidak bisa untuk kemana-mana ya. Adik-adik jangan lupa bawakan juga doa untuk orang tuanya mereka yang juga dalam keadaan sakit. Kemudian adik-adik juga bawa dalam doa bagi virus corona ini agar cepat berlalu. Dan jangan lupa terakhir, doakan juga untuk bangsa dan negara kita, agar pemimpin kita diberikan hikmat untuk memimpin kita semua. Baiklah adik-adik, itu sekian warta yang Bang Jo bacakan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan ya, rajin mencuci tangan, kemudian yang terakhir juga selalu rajin berdoa. Sekian adik-adik warta sekolah minggu yang Bang Jo sampaikan. Semoga kita selalu dilindungi oleh Tuhan dan berikan selalu kesehatan. Tetap bersemangat dan bersukacita. Salam, God bless you. Adik-adik sekolah minggu, waktunya kita mengumpulkan persembahan. Persembahan dapat dititipkan ke papa atau mama, atau dapat juga ditransfer ke rekening gereja yang ada di bawah ini. Kita akan lagu pujian Bapa Ku Datang Padamu. Damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang menerangi hati dan pikiran kamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu kepada adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Senang sekali rasanya masih bisa menyapa adik-adik semua dalam pertemuan ibadah virtual kita saat ini. Mari kita mengambil Alkitab dan membuka firman Tuhan hari ini, tertulis dari kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7 ya. 1 Yohanes 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Amang Pendeta akan membaca, kamu yang ada di rumah, adik-adik juga boleh mengikutinya ya. Inilah yang tertulis. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa
apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kamu harus ingat ini baik-baik. Kamu harus ingat ini baik-baik, bahwa kamu itu adalah anak-anak Allah. Ya. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka adalah anak-anak Allah. Hanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, hanya yang percaya kepada Tuhan Yesus yang disebut anak-anak Allah. Jadi kalau yang tidak percaya, yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus, mereka itu bukan anak-anak Allah. Mereka bukan anak-anak Allah. Kok bisa ya? Kok bisa ya kamu itu menjadi anak-anak Allah? Kenapa? Nah, ini karena pekerjaan Roh Kudus. Kamu percaya kepada Tuhan Yesus itu karena ada Roh Kudus di dalam hati kamu. Karena Roh Kudus inilah yang memimpin kamu, membimbing kamu, menuntun kamu, membawa kamu untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi sebenarnya di dalam diri kamu itu, di dalam hati kamu itu, sudah ada Roh Kudus karena kamu percaya. Nah, jadi diri kamu itu sudah menjadi tempat berdiamnya Roh Kudus Tuhan. Nah, oleh karena itu kepada adik-adik sekolah minggu, nah kalau kamu itu sudah percaya kepada Tuhan Yesus, itu karena pekerjaan Roh Kudus, seharusnya kamu bersukacita di sana. Ya kan? Karena ketika kamu dipimpin oleh Roh Kudus, kamu itu menjadi milik Allah yang kudus. Nah, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang kudus, makanya kamu menjadi anak-anak yang harus tetap berada di dalam kekudusan. Harus tetap menjaga diri kamu tetap kudus. Apalagi di masa-masa pandemi ini. Di masa-masa kita tidak bisa bergereja, ya, tidak bisa bersekolah, sekolah harus online, ibadah juga harus online. Di masa-masa pandemi ini, kamu harus tetap menjaga kekudusan kamu.
tetap menjaga kekudusan kamu. Kalau firman Tuhan hari ini bilang hidup di dalam kebenaran firman, nah, kamu menjaga diri kamu sesuai dengan firman Allah. Jangan ikut-ikutan seperti firman Tuhan katakan ini. Jangan lagi berbuat dosa. Jangan ikut-ikutan berbuat yang jahat. Jangan ikut-ikutan berbuat yang tidak baik. Selama kamu di masa pandemi ini, kamu harus tetap menjaga dan mempersiapkan diri kamu. Menjaga diri kamu supaya tetap kudus. Karena itulah anak-anak Tuhan. Nah, makanya tetaplah rajin berdoa, tetaplah rajin membaca Alkitab, tetap juga rajin beribadah, walaupun hanya bisa beribadah di rumah. Dan yang paling penting, jauhkan diri kamu dari hal-hal yang jahat, karena yang jahat itu tidak baik. Ya, itu tidak baik, itu akan menyusahkan kamu sendiri, membuat kamu menderita, membuat kamu jadi sengsara, membuat kamu jadi berbuat perilaku yang mendatangkan kesedihan, baik kepada diri kamu, kepada orang tua, kepada orang-orang di sekitar kamu, apalagi mendatangkan kesedihan bagi Tuhan Yesus. Oleh karena itu pesan Amang Pendeta, karena firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, kamu adalah anak-anak Tuhan. Oleh karena Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan, kamu adalah milik Allah, kepunyaan Allah. Allah adalah kudus. Kamu pun juga harus menjaga kekudusan kamu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang bisa kami dengarkan saat ini di dalam ibadah minggu yang harus kami lakukan secara virtual, tetapi itu tidak menghambat kami untuk ingin bersekutu, bernyanyi, berdoa, memuji Engkau, dan memberikan persembahan yaitu hidup kami kepadamu. Tataplah kami yang sedang melaksanakan ibadah di rumah kami masing-masing saat ini. Biarlah Engkau tetap menjaga, merawat, memelihara kami di masa-masa pandemi ini. Dan jauhkan kami Tuhan, terlebih lagi orang-orang yang kami kasihi, termasuk orang tua kami, dari penyakit virus COVID ini. Supaya kami dapat bersukacita, supaya kami selalu berjalan di dalam damai sejahtera yang daripadamu. Demikian juga Tuhan, pelihara hidup kami dalam kegiatan kami yang juga melakukan sekolah secara online. Biarlah kami di dalam setiap kegiatan belajar kami yang harus dilakukan secara virtual juga, ini tetap akan menuntun kami menjadi anak-anak Tuhan dan juga menjadi orang-orang yang mendatangkan sukacita di tengah-tengah keluarga, terlebih lagi di hadapan-Mu. Segala kekurangan kami dan kesalahan kami, keterbatasan kami, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang tetap menuntun kami, supaya kami tetap menjadi anak-anak-Mu, menjadi anak-anak yang hidup di dalam kekudusan, menjauhkan diri dari segala dosa-dosa yang akan menyengsarakan kami, yang akan membuat diri kami semakin menderita. Tetapi di dalam hidup kami Tuhan, oleh karena anak-anak-Mu, kami adalah anak-anak-Mu, milik-Mu, supaya kami tetap memelihara hidup kami sesuai dengan firman-Mu. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Amin. Nah, anak sekolah minggu, mari kita angkat pujian Aku Diberkati. Sepanjang hidupku diberkati.
marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.